Diskusi politik yang diselenggarakan oleh Aliansi Rakyat Bergerak di Kota Surakarta hari Senin 1 Juni 2026 berkaitan problematik penyelenggaraan negara kini berkembang liar, apalagi dengan turunnya mata uang rupiah terhadap dolar sehingga menimbulkan sikap pesimis anak bangsa, sehingga terselenggara acara brainstorming 3 opsi sikap politik. Tiga opsi sikap politik. Satu, mempertahankan Prabowo sebagai Presiden RI. Dua, membiarkan beliau dijatuhkan lawan politik. Atau yang ketiga, turut menjatuhkan Presiden Prabowo karena dianggap problem bangsa. Forum juga menyinggung adanya wacana people power. Menurut peserta diskusi, wacana tersebut muncul dari kegelisahan sebagian anak bangsa yang ingin ikut membenahi kondisi kerusakan bangsa. Dalam forum, beredar narasi bahwa kerusakan selama 10 tahun oleh pemerintahan Presiden Jokowi dinilai masih kalah parah dibandingkan kerusakan 2 tahun kepemimpinan Prabowo saat ini. Dari kegelisahan tersebut, banyak tokoh nasional bahkan menambah tensi politik. Analisis dari seorang politisi nasional yang dikutip peserta menyebut, bulan Juni ini berpotensi terjadi benturan antar kelompok. Disebutkan ada kelompok Solo, oligarki, dan parcok di satu kubu yang berhadapan dengan kelompok Ambal. Menyikapi anggapan tersebut, Ketua GJL Rianta, SH, saat mendapatkan kesempatan berbicara, tetap pada pandangannya bahwa keruwetan bangsa dipicu campur tangan pihak luar, khususnya Amerika dan kelompok Yahudi, yang disebut menyusup ke LSM, parpol, militer, polisi, hingga perguruan tinggi. Setelah diskusi alot, kesimpulan forum tetap sama. Pemerintah tidak boleh dijatuhkan. Jalan yang disepakati adalah edukasi ke seluruh komponen anak bangsa sesuai cara masing-masing. Berikut jalannya diskusi alot peserta diskusi. Sore ini alhamdulillah saya Rianto, Ketua Gerakan Jalan Lurus, diundang kawan-kawan aktivis Solo. Ini Pak Usman ini angkatan 66. Dulu ada masih ada kami KAPI ya. Dulu waktu masa Dr. Sulastomo ketua HMI. Terus Tamrin KAPI. Tamrin dan macam-macam alhamdulillah. Kemudian juga ada teman-teman aktivis 98. Ini berkumpul bagaimana kita itu sebenarnya sama, merasa prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Apalagi sekarang nilai tukar rupiah sudah hampir ke 20. GJL Official TV Channel. Yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Pahami semua hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi ini. Dan kita berharap berkaitan dengan apa tadi keluhan dari Pak Teguh, di mana di Solo ini wali kota akan memberikan satu fasilitas memberikan legalitas terhadap perdagangan minuman keras. Saya berharap ini ke Pak Prabowo Subianto bahwa yang merusak generasi muda itu adalah minuman keras dan obat-obat terlarang. Narkoba, ini bagaimana kalau seorang Teddy Minahasa yang Kapolda aja jualan narkoba. Kemudian beberapa waktu yang lalu Kasat Reskrim Polres di Balerang, Batam kalau nggak salah itu juga kena. Kemudian sebelum itu Kasat Narkoba Kutai kalau di Kalimantan ya. Ini kita prihatin bersama. Jadi oleh karena itu hanya dengan satu gerakan perlawanan yang masif
Mari ini kita perbaiki. Juga yang tidak kalah pentingnya, saya berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana benar-benar Indonesia itu ada pada posisi yang berdaulat. Jadi politik luar negeri kita harus benar-benar bebas aktif. Jadi jangan sampai seperti kejadian saat ini. Ini seolah-olah negara kita sudah dikapling-kapling antara kepentingan Amerika dan kepentingan Cina. Ini yang masyarakat harus paham, kemudian bersama-sama elemen semuanya, khususnya pemerintah, TNI, Polri, untuk bagaimana kita bergerak untuk melawan itu semua. Kita tidak usah saling menyalahkan antara coklat, hijau atau tidak usah. Tapi mari kita lihat, kita hentikan itu semua dan kita bergerak. Dan sebenarnya visi Prabowo sudah betul, ingin menumbuh kembangkan wirausaha baru, masuk di Astacita yang nomor 3, Bang Nibaja. Ini harus kita dorong, udah Pak Prabowo harus sungguh-sungguh. Akhir-akhir ini Prabowo, Pak Presiden, membuat Satgas Perizinan. Ini bagus. Nah, saya berharap kawan-kawan nanti bisa sampaikan apa kesulitan perizinan. Bagaimana izin tambang, sumur dalam, izin apa yang berkaitan dengan obat-obat pertanian, kemudian izin-izin berkaitan dengan obat-obat apa untuk benayu itu. Skincare. Selama ini itu sulit, dan yang lain-lain, ada orang bikin bakso, ada bikin mie, BPOM-nya bagaimana, sertifikat halalnya bagaimana, soal perkayuan dan sertifikat yang boleh beli. Ini semua adalah bagian dari orang-orang tertentu yang hanya berupaya untuk mencari duit. Tugas kita sekarang sebagai bangsa ini harus dilawan. Ya, itu harus dilawan. Satu-satunya jalan Presiden Prabowo yang satu punya kekuatan. Jadi oleh karena itu mari kita sekarang berpikir yang positif. Tidak usah berpikir bagaimana Prabowo Gibran turun, tidak usah. Kalau memang saatnya Pak Prabowo Gibran turun, ya terserah-serahkan alam. Tapi kita berpikir revolusi, ya revolusi monggo itu nanti alam yang mengatur, bukan kita-kita yang mau atur. Ya. Oleh karena itu sekali lagi yang paling utama sekarang kita harus bergerak untuk bagaimana kita membuat satu gerakan anti Amerika, anti Yahudi. Itu yang paling tahu, karena kenyataannya Amerika dan Yahudi ini yang merusak, termasuk kerusakan Indonesia ya oleh Amerika. Ini kita harus sadar, lawan seperti Irak, diembargo 47 tahun, begitu bangkit ternyata juga Amerika kalang kabut. Saya kira GJL Official TV Channel, yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan.